Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min du'ai la yusma' wa min amali la yurfa'. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam majelis ilmu, yaitu adalah ilmu tasrif dengan kitab Tasriful Izzi. Yang akan kita baca adalah matannya, ya, kita akan baca matannya. Kemudian nanti kita sedikit syarahkan apa yang terdapat di dalam matan tersebut. Karena di sini kita waktunya adalah sangat sedikit, ya mungkin 1 jam, kemudian juga setiap pekan sekali. Jadi kalau di tempat ini mungkin kita bacanya matan, mungkin di tempat lain yang kita punya waktu lebih panjang, kita bisa baca syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyir wa fi sina'ati tahwilul asli al-wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Muallif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul kitab Al-Allamah An-Nahwi Al-Adib Abdul Wahhab Ibnu Ibrahim Az-Zanjani. Saya dapatkan sanadnya dari Syekh Muhammad Mahmud Muhammad Siraj, dari Syekh Yasin Al-Fadani ila muallifihi Syekh Abdul Wahhab Ibni Ibrahim Az-Zanjani. Muallif mengawali kitabnya dengan kata i'lam, yang mana i'lam di sini adalah yufidu tanbih, untuk memberikan tanbih kepada qari bahwa apa yang akan dipelajari itu sesuatu yang lumayan rumit, sesuatu yang butuh dengan tarkiz, sesuatu yang butuh dengan konsentrasi yang lebih. Sehingga di awal ataukah dibuka dengan i'lam, ketahuilah anna tasrifa fil lughati at-taghyir. Kita punya at-tasrif, kita punya sorf. Yang mana at-tasrif tentunya lebih mubalaghah, karena ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna ghaliban. Tasrif merupakan masdar dari sarrafa yusarrifu tasrifan. Bermakna di sini at-taghyir, ya, perubahan. Maka di sini adalah yufidu al-mubalaghah wa taksir, ya, lil mubalaghati wa taksir tentunya. Yang pertama lil mubalaghah, ya, kita melihat bahwa perubahan-perubahan dan juga at-taksir, kita tahu bahwa perubahan-perubahan yang ada di dalam tasrif atau di dalam sorf itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Sehingga di sini ditakbirkan dengan at-tasrif. Jadi lebih ablagh, lebih baligh daripada hanya menggunakan as-sarf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Wa fi sina'ah. Kalau kita bicara fil lughah, artinya ini adalah menurut
kamus ataukah menurut mu'jam atau menurut lughah, yakni ketika kita membuka kitab mu'jam kita dapati di situ makna at-tasrif yakni at-taghyir, bimana at-taghyir. Nah, lafaz at-taghyir ini bisa dipakai untuk seluruh apa? Untuk seluruh mustalahat, dipakai untuk seluruh ilmu tentunya, yaitu makna al-lughah. Makna al-lughah bimana at-tasrif, bimana at-tahwil, at-taghyir, yakni perubahan. Tapi ketika dikatakan wa fis sina'ah, makna as-sina'ah di sini adalah sama seperti ketika dikatakan wa fis istilah, yakni ahlul mustalah. Wasina'i di sini dimaksudkan adalah ma wada'ahu lahu ahlu hadhihi san'ah, yang diletakkan ataukah yang dibuat mustalah tersebut oleh ahli istilah ilmu sharaf. Karena kita berbicara dengan ilmu sharaf atau ilmu tasrif, maka makna sina'ah itu berarti adalah inda as-sarfiyin, bukan inda an-nahwiyin ataukah balaghiyin, tapi adalah inda as-sarfiyin. Apa makna ilmu tasrif? Kalau tadi adalah tasrif lughatan, yakni lafaz tasrif itu sendiri. Kalau sekarang kita berbicara adalah ilmu tasrif atau makna at-tasrif inda istilah, yakni huwa ilmu tasrif. Nah, maka di sini kita punya dua. Makna istilah pada tasrif itu ada dua. Ada makna ilmi, ada makna amali. Kita punya ilmi, punya amali. Nah, kalau berbicara tentang ilmu, maka itulah yang disebut dengan namanya ilmi. Biasanya ditakbirkan dengan apa? Ilmun. Misalkan, yu'rafu bihi. Misalkan abniyatul kalim. Itu adalah namanya al-ilmi, yaitu qawaid, berisikan tentang qawaid. Tapi kalau di sini tahwilul asli al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ini adalah makna al-amal. Kenapa amal? Karena tahwilul asli al-wahid, pertama adalah perubahan. Dan makna perubahan diambilkan dari apa? Makna lughah, yaitu adalah at-tasrif atau taghyir atau tahwil. Kita dapati tahwilul asli al-wahid. Artinya apa? Merubah sesuatu yang satu ataukah asal yang satu ila amsilatin mukhtalifatin, kepada amsilah yang mukhtalifah, lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna yang dituju. La tahsulu illa biha, tidak akan didapati apa? Makna yang dituju itu illa biha, yakni biha yakni bi tahwilil asli ila amsilatin mukhtalifatin, dengan merubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Tanpa itu kita tidak bisa mendapatkan perubahan. Jazakallah khair. Makanya Syekh Sa'duddin At-Taftazani mengatakan biha ay bi hadhil amsilah. Yakni bi hadhil amsilah, yakni kita bahas satu-satu. Tahwilul asli al-wahid. Tahwil kita sudah paham. Tahwil maknanya adalah perubahan. Maknanya adalah merubah al-asli al-wahid. Ma huwa al-aslul wahid? Fi khilaf bain al-Basrah wal Kufah. Kita mudahnya mengingat adalah kalau al-aslu al-wahid, yakni asal dari kalimah itu apa? Nah, itu namanya aslul wahid. Asal kalimah itu apa? Masdar atau fi'il madhi. Maka khilaf bainal Kufah wal Basrah. Dikatakan indal basriyin. Basriyin shad berarti masdar. Indal Kufah ada fa berarti fi'il madhi. Kita kadang bertanya, dahulu mana? Madhi atau masdar? Kalau kita bilang dan jumhur adalah ikut kepada ulama Basrah, al-aslu al-wahid adalah al-masdar. Tapi kenapa ketika mentasrif kok pakainya Kufah? Doroba yadribu dorban. Enggak kita awalkan dorban, doroba yadribu gitu. Ya begitu. Jadi saling melengkapi. Itulah yang dimaksudkan dengan tahwilul asli al-wahid. Kita ambil satu, misalkan kita punya dorbun. Kita ambil ulama Basrah.
Dorbun itu adalah masdar. Al-aslu al-wahid adalah dorbunnya. Ila amsilah mukhtalifah, yakni sighah wal bina, sighah wal binyahnya. Kalau kita punya fi'il madhi, sighahnya adalah fi'il madhi, maka kita punya binanya sendiri. Kita punya fa'ala, kita punya fa'ila, kita punya fa'ula. Ketika kita menjadikannya fi'il mudhari', sighahnya fi'il mudhari', kita juga punya ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ya. Ada yang mazid juga. Begitu juga dengan isim maf'ul. Kalau kita menginginkan menjadi isim maf'ul, kalau dia sulasi ada wazannya maf'ul. Kalau mau menjadikannya isim fa'il, maka dijadikan fa'il. Sehingga di sini tahwilul asli al-wahid ila amsilatin mukhtalifatin, ketika kita punya dorbun atau dorobah indal kufa, maka kita bisa mentasrifkan, berubah dari doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dhaka madrubun idrib la tadrib, madrobun midrobun. Kalau kita misalkan memiliki satu, yaitu adalah nasara, kita ingin menjadikannya untuk dua orang, maka kita juga mentasrif, kita juga mentahwil dari asalnya kepada bentuk lain, yaitu adalah nasara. Kita ingin menjadikannya untuk mukhatab dua orang, kita juga mentasrifnya menjadi nasartuma. Ya, kita mentasrif untuk menjadikan makna yang dimaksudkan. Sehingga di situ ada lam ta'liliyah lima'anin maksudatin, yakni perubahan dari asal satu ke amsilah mukhtalifah, yang biasa di Indonesia kita punya amsilah tasrifiyah. Itulah kenapa disebut namanya amsilah tasrifiyah. Lima'anin maksudatin, untuk makna yang dimaksudkan. Kalau kita menginginkan maknanya adalah untuk sebagai fa'il, maka kita harus merubah ke wazan isim fa'il. Kalau kita menginginkan untuk menjadikan dia adalah fi'il mudhari', maka rubahlah kepada wazan fi'il mudhari'. La tahsulu illa biha, la tahsulu illa biha. La tahsul, tidaklah dihasilkan, tidaklah didapatkan. Apa yang tidak didapatkan? Ma'anin maksudah. Ya, la tahsulu apa ma'anin maksudatin illa biha, yakni illa bi amsilah al-mukhtalifah, kecuali kita pindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu adalah makna dari al-tasrif bi'tibaril amal. Ya, bi'tibar al-amal. Selanjutnya, ya kita cepat aja, tidak perlu panjang-panjang. Summa al-fi'lu, sekarang kita sudah berpindah kepada al-fi'lu. Tapi sebelum kita ke fi'il, ada yang terlewatkan, adalah mabadi asyarah. Ya, setiap ilmu itu punya namanya pengantar. Ya, punya pengantar. Beliau sudah menyebutkan di sini adalah berkaitan dengan ta'rif. Ta'rifnya sudah disebutkan. Kita punya al-hadd wal maudu'u thumma thamarah. Nah, maudu'nya ilmu tasrif itu apa? Maudu'nya adalah hanya dua, yaitu al-asma al-mutamakinah, al-asma yang dia adalah bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau isim-isim yang sudah mabni, dia nggak akan berubah-ubah. Ya, nggak akan berubah-ubah. Tapi isim yang dia bisa berubah-ubah, misalkan mutamakinah, kita punya isim mutamakin wa ghair mutamakin. Ada isim mutamakin yang dimasukkan adalah isim yang bisa berubah. Dia bukanlah mabni, bukan bina atas harokat tertentu, ataukah dia bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah af'alul mudhara'ah, ataukah al-af'al ya semua fi'il. Ya semua fi'il, bukan hanya af'alul mudhara'ah saja. Fi'il itu semuanya bisa berubah, bisa berubah-ubah. Kita di sini adalah sorof ya, bukan nahwu. Kalau nahwu adalah af'alul mudhara'ah saja. Kenapa? Karena af'al al-madi dan juga af'al al-amr, fi'il amr itu semuanya mabni, tidak kaitannya dengan i'rab. Kalau kita bicara tentang ilmu tasrif, maka kita punya asma dan juga punya af'al. Sedangkan apa?
Al-huruf semuanya tidak ada kaitannya dengan ilmu sorof, yakni tidak ada tasrifan di dalamnya, illa di dalamnya itu ada makna, dan makna itu sudah maklum. Artinya dia tidak membutuhkan ilmu tasrif karena tidak ditasrif. Begitu juga dengan asmaul mabni, asmaul mabniyah seperti huwa, huma, hum. Ya, dia tidak akan berubah-ubah. Dia tidak berubah-ubah. Hadza, hadhihi, itu juga tidak berubah. Allati, alladhi, allati ila akhiri, itu tidak berubah. Nah. Kemudian apa faedahnya mempelajari ilmu ini? Ya, kita sampai ke faedah saja. Faedah mempelajari ilmu ini itu tentunya adalah sangat besar. Ya. Bagaimana kita bisa memahami tafsir dengan baik kalau kita tidak memahami sorof? Ya. Tanpa kita mengerti ilmu sorof, kita akan sulit untuk memahami namanya tafsir. Karena setiap perubahannya itu mengandung makna. Setiap perubahan dari kalimah itu memiliki makna. Misalkan di dalam ayat aula mastumun nisa, dalam qiraat aula mastumun nisa. Satunya adalah ada alif aula mastumun nisaa, satunya aula mastumun nisa tanpa adanya alif. Itu diketahui dengan apa? Ilmu sarf. Bi ilmi tasrif. Al alif itu menunjukkan kepada musyarakah baina amrain, atau di sini dua orang. Berarti adanya keikutsertaan, bukan dia disentuh saja, bukan hanya menyentuh, tetapi kedua-duanya ada keinginan adanya andil gitu, adanya musyarakah bainahuma. Nah, di situ nanti akan menjadikan apa? Timbullah khilaf bainal madzahib. Satunya mengatakan kalau tidak ada syahwat tidak. Nah, kenapa? Karena di situ aula mastum bukan aula mastum. Bagaimana hukum mempelajari ilmu ini? Asal hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Dulu ketika kita di Indonesia, ketika kita sudah di Al-Azhar, ini fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena tidak ada yang namanya orang itu faham fikih dengan benar-benar faham fikih, kecuali dia punya faham juga ilmu sorof. Tidak akan seseorang faham betul-betul namanya ilmu nahwu kalau dia juga nggak paham sorof. Dia boleh membaca kasroh, boleh membaca dhammah, boleh membaca fathah. Tapi bisa jadi terbalik. Harusnya ini wazannya kan fa'il. Wazan fa'il, satunya wazannya maf'ul. Ternyata dia tukar. Dia tukar apa? Yang wazan fa'il dia dhammahkan, dia nasabkan, kemudian yang maf'ul dia rafa'kan. Gara-gara apa? Gara-gara yang wazan maf'ul muqaddam alal fa'il. Padahal di situ kita kalau tahu makna, kita tahu maknanya, kita akan mudah untuk mengi'rab dan juga memahami dari makna. Kenapa? Karena makna dengan i'rab itu semua keduanya adalah saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Kita bisa membaca dia itu rafa, bukan karena kita hafal, tapi karena kita juga faham maksudnya. Dengan demikian kita akan mampu membaca ya kitab-kitab yang begitu banyak dari berbagai fan keilmuan ketika kita mengetahui dan mengerti yang namanya ilmu at-tasrif. Ilmu ini adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi semua tulab, mau dia syariah, mau dia usuluddin, mau dia lughah arabiyah, ya. Ini adalah wajib. Apalagi lughah arabiyah, gimana mau belajar balaghah. Sedangkan balaghah itu hubungannya dengan makna, dan makna itu terkuat, maknanya itu tersimpan di dalam ilmu at-tasrif secara lafaz. Ya. Begitu juga yang usuluddin, ya. Usuluddin. Di sana ada at-tauhid, di sana ada at-tafsir, di sana ada hadis. Berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai sehingga dikatakan ya, ditakutkan orang-orang yang tidak paham dengan ilmu sorof bahkan atau ilmu nahwu itu bisa masuk kepada man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tamam.
Kita lanjutkan saja kepada taqsimul fi'li. Kira-kira ini taqsimul fi'li bi'tibar apa? Summal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Kemudian fi'il, ini langsung diawali dengan fi'il. Ya, fi'il dibagi menjadi dua. Fi'il itu ada dua kemungkinan, imma sulasi wa imma rubai. Kalau enggak sulasi ya rubai. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fi. Kalau kita bicara asal dari fi'il itu dua. Asal dari fi'il itu dua. Kalau enggak dia sulasi, ya dia rubai. Nah, barulah nanti di sana ada mazid. Imma sulasi mazid bi harfin wahidin atau bi harfaini atau bi sati ahruf. Tidak boleh lebih dari itu karena maksimum itu adalah berapa? 6. Maksimum ada 6 huruf. Ya. Fi'il itu maksimum ada 6 huruf. Maka dia ada kemungkinan, pertama adalah pembagiannya, fi'il itu kalau enggak sulasi ya rubai. Kemudian kullu wahidin minhuma, yakni setiap sulasi ada kemungkinan dua. Kalau enggak mujarrad ya mazid. Kalau enggak mujarrad ya mazid. Maknanya mujarrad apa? Ya. Salima minaz ziyadah. Selamat dari ziyadah, itu namanya mujarrad. Ya, selamat. Tajarrud artinya adalah terbebas, terbebas dari apa? Tambahan. Tidak ada ziyadah. Itu namanya adalah mujarrad. Au mazidun fi, atau ada tambahan. Kalau kita punya sulasi, maka ada berapa kemungkinan sulasi itu ada? Ada 4. Pertama adalah sulasi mujarrad, kedua adalah sulasi mazid bi harfin, kemudian bi harfain, yang ketiga adalah bi salasati ahruf. Mujarradnya 1, mazidnya ada 3. Kalau kita menuju kepada rubai, maka rubai ada 3 kemungkinan. Pertama adalah mujarrad, rubai mujarrad. Artinya dia 4, yang mana 4 itu bukanlah terambilkan dari sesuatu, tapi dia adalah asal. Ya, dia adalah asal. Kemudian ada dia mazid. Mazidnya ada berapa kemungkinan? Kalau enggak mazid bi harfin, ya mazid bi harfain. Ya, kalau mazid bi harfin namanya khumasi, kalau mazid bi harfaini namanya adalah sudasi. Dari setiap masing-masing, kita punya tadi ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, harfin, harfain, salah satu ahruf. Kita punya rubai, mujarrad, rubai mazid, biharfin atau harfain. Semuanya itu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak salim, ya ghairu salim. Kalau enggak salim, ya ghairu salim. Yang perlu kita ketahui dalam mustalahnya, Syekh Az-Zanjani ini, bahwa yang dimaksudkan salim adalah ma salimat hurufuhu min mudha'af, mu'tal, mahmuz. Selamat dari 3 ini namanya adalah salim. Kalau kita pecah dengan, ya antum kuliah syariah, punya kitab sendiri sorof, Lughah Arabiyah punya sorof, Suluddin punya sorof, Dirosat punya sorof. Semuanya ittifaq. Al-fi'lu imma sahih wa imma mu'tal. As-sahih yanqasim ila salasa. Salim, mahmuz, mudha'af. Tamam? Di sana mu'tal. Nah, nanti pembagiannya mu'tal ada mu'tal fa'i, mu'tal ain, mu'tal lam, mu'tal fa wal lam, mu'tal
ain wal lam. Berarti ada 5. Dari setiap mu'tal ini punya nama sendiri-sendiri. Ya. Kita ijmalkan dulu karena dia nanti terpisah-pisah. Dari mu'tal, kita ke mu'tal aja dulu. Mu'tal itu ada mu'tal fa yang kita kenal dengan namanya misal. Ya. Mu'tal fa berarti kita kan punya fa'ala. Kalau fa'ala berarti dia ada fa'ul fi'il, ain fi'il dan lamun fi'il. Ketika yang mu'tal adalah fa-nya, maka kita kenal namanya adalah misal. Kenapa misal? Karena dia itu seperti sahih. Ya, dikatakan misal seperti sahih. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya karena nggak mempengaruhi apa-apa. Beda dengan mu'tal ain. Ketika mu'tal ain, misalkan kita punya qawala. Ya, qawala. Huruf mu'tal, huruf illah, huruf ya atau huruf waw. Idan fataha ma qablaha qulibat alifan. Perhatikan qawala. Waw di sini sebelumnya fathah, maka qulibat alifan, jadilah qala. Saya punya baya'a. Kita tahu ya dari mana? Bay'un, masdar. Bay'un, baya'a. Baya'a, ba-nya itu adalah fathah. Kan dikatakan tadi qaidahnya. Idzan fataha ma qablaha qulibat alifan. Al-waw wal ya idzan fataha ma qabla huma qabla ahadihima, yakni waw atau ya tadi, qulibat alifan. Kita punya baya'a, ya sebelumnya fathah, maka qulibat alifan, jadilah ba'a. Ba'a. Ketika kita memiliki dia adalah fi'il mudhari', kita pakai wazan aslinya dulu. Kita punya baya'a, artinya adalah fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Ya, yaf'ilu. Kalau baya'a berarti yabi'u. Kita punya yabi'u sesuai dengan wazan. Yabi'u. Di situ kita punya huruf ba, ya bayangkan dia. Bayangan karena kita tidak menulis. Ba ya yabi'u, ada ba, ada huruf ya. Huruf ya itu huruf mu'tal. Huruf ba itu adalah huruf bukan mu'tal, huruf asli yang kuat. Maka yang lebih berhak punya harokat siapa? Yang bukan mu'tal. Maka nukilat harokatil ya ila ma qablaha. Jadilah yabi'u. Kalau hilang harokat maka dia jadi sukun. Ya, harokat. Kalau enggak ada harokat, maka dia sukun. Seperti halnya kita katakan zaid. Zaid itu dalam nahwu, sebelum dia menjadi fa'il, maka dia zaid. Tidak bisa kita katakan sebagai zaidan, zaidun, zaidin. Kecuali datang amil yang merofakkan, ataukah memajrurkan, ataukah menasabkan. Maka dikatakan mauquf. Mauquf dengan apa? Sukun. Tidak ada harokatnya. Kita tadi punya mu'tal ain, mu'tal fa, dikenal dengan namanya mu'tal fa, mu'tal ain. Mu'tal ain dikenal dengan namanya ajwaf. Dia berada di jauh, di tengah-tengah. Ya, berada di tengah. Terakhir, yang paling akhir namanya adalah mu'tal apa? Mu'tal lam. Namanya adalah naqis. Kenapa bisa naqis? Karena ketika mu'talnya di akhir itu biasa mengurangi harokat. Ya, bisa dibuang, bisa di harokatnya hilang, bisa ini itu. Nah, saya misalkan punya masya. Masya itu apa? Mu'tal lam. Mu'tal lam. Ya. Fa'ain lam. Ya, mu'tal lam. Dikenal dengan namanya naqis. Harokatnya nggak ada. Nggak bisa menerima harokat. Kita punya misalkan qadha yaqdi. Yaqdi ketika dimudhari'kan pun dia nggak bisa menerima harokat karena dia adalah isim. Fi'ilnya adalah isim fi'il manqus.
Ya, sama seperti itu naqis. Kurang lebih begitu. Dan kadang juga dihilangkan, seperti kalau dia berupa apa? Kalau dia berupa isim, misalkan bukan fi'il ya. Kalau dia berupa isim kan dihilangkan ketika tidak ada alif lam. Ketika tidak ada alif lam. Kalau dia berupa naqis, misalkan. Kita punya namanya dua huruf, ya, dua huruf yang berupa mu'tal. Kita punya namanya mu'tal fa dan juga mu'tal ain. Ada mu'tal fa dan ain? Nggak ada mu'tal fa dan mu'tal ain, itu nggak ada. Ya, bingung gimana itu nanti. I'lalnya susah. Yang susah di i'lalnya. Yang ada adalah mu'talul fa dan mu'talul lam. Nah, karena di sini ada 3 huruf dan terpisah. Ya, 3 huruf yang terpisah. Yakni mu'tal di awal dan mu'tal di akhir, tengah-tengahnya sahih. Maka namanya terpisah. Karena terpisah maka dikenalah namanya lafif mafruq. Kalau diarut namanya, kita punya apa kemarin? Ada watat mafruq kalau kita di ilmu arut. Sama mafruq dan sama bentuknya. Kemudian kalau seandainya dia berdampingan, dan berdampingannya di mana? Lam dan ain. Ain dan lam. Maka kita kenal dengan namanya lafif makrun. Sama, di arut juga sama. Watat apa? Oh, watatnya watat majmu. Saya lupa arutnya gara-gara masuk ilmu sorof. Watatnya majmu. Nah, sekarang bisa ditambahkan watat makrun, sama seperti di sorof. Ya, karena makrunan. Bisa. Pakai mustalah baru. Kemudian tadi saya kembali ke sahih. Kalau di sana kita punya bagan 2, sahih wal mu'tal. Kalau mu'tal artinya salah satu di antara huruf paling minimal itu terkena illah. Ada huruf mu'tal, ada huruf illah, waw, alif ataukah ya. Sedangkan as-sahih berarti kullu ma salima minal illah. Semua yang selamat dari huruf illah itu namanya sahih. Was-sahih yanqasim ila salasah. Salim, mudha'af sama mahmus. Nah, salim itu adalah ma salimat hurufuhu minal mahmus, mudha'af dan juga mu'tal. Berarti sama saja berarti, ya kan? Sama saja. Imma salim wa imma ghair salim. Kalau kita baca syarahnya adalah menggunakan syarah Syekh Mullah Ali Al-Qari. Syekh Mullah Ali Al-Qari itu mensyarahkan Tasrif Izi juga. Tapi kalau antum cermati, syarahnya beliau itu adalah mukhtasar dari kitab Syarah Syekh Sa'duddin Taftazani. Cuma bedanya kalau beliau di Mazji, digabung langsung matan dengan syarah. Kemudian ditambahkan di situ min nahiyatis sufiyah. Jadi setiap kalimat itu misalkan di sini ada salim wa ghair salim. Nah, inda ulil albab misalkan, ataukah inda ba'di sufiyah, bahwa misalkan as-salim wa ghair salim. Orang orang itu ada yang dia salim, ada dia ghairu salim. Orang mukmin itu ada yang salim, ada yang ghairu salim. Kemudian yang ghairu salim itu adalah mereka yang banyak dosa, yang munafik dan lain-lain, kayak begitu. Sama seperti halnya ketika mengatakan madhi, mudhari dan amr. Maka indah ahli sufah itu hanya satu waktu saja yang dipunya, adalah al-hal, la yujad madi wa la yujad istiqbal. Semuanya adalah sekarang. Karena kita nggak tahu masa depan, kita juga nggak bisa mengambil masa lampau. Selesai. Nah, itu bagusnya syarah Syekh Mullah Ali Al-Qari. Dan hampir seluruh permasalahan sudah diangkut ke sana semuanya sama beliau. Di syarah Syekh Mullah. Nah, kalau di syarah Syekh Sa'duddin Taftazani ini banyak pembahasan ke mantik, lebih mantik-mantiknya itu masih kuat. Di Syekh Mullah Al-Qari itu sudah banyak yang dihadaf mantikiyahnya, walaupun masih ada sedikit. Nah, kalau di sini masih banyak sekali karena Syekh Sa'duddin Taftazani ya, terkenal orang mantiki. Orang adalah yang ahli mantik.
Ya. Jadi di sini tadi dikatakan imma salim wa imma ghair salim. Sama, berarti pembahasannya sama. Kalau di sana dikatakan sahih wal mu'tal, sahih dibagi jadi 3, ada salim, mudha'af sama mahmuz. Dan salim itu kok takrifnya apa? Ma salimat hurufuhu min kullu ma salimat hurufuhu min mahmuz, mudha'af dan mu'tal. Sehingga di situ sama saja takrifnya. Selesai. Al-makna bisalim inda sarbin. Wa na'ni, yani nahnu, man nahnu? Ulama sarf. Bisalim dengan yang dimaksudkan salim ialah ma salimat hurufuhu al-asliyah. Huruf asli. Allati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lam. Yang dia adalah muqabalah dengan fa, ain dan lam. Min hurufil illah wal mahmuz wa min hurufil illah wal hamzah wa tad'if. Ya, sama berarti ya. Ia adalah ma ai kalimah. Ya. Kalaupun di sini enggak diartikan ya enggak apa-apa. Ma di sini maksudnya adalah al kalimah. Yang selamat huruf-hurufnya, yakni huruf-huruf aslinya. Tapi kalau kita di sini bicara fi'il ya berarti al-fi'lu. Ya, maksudnya ma adalah fi'il yang selamat huruf-hurufnya asli dari apa? Dari huruf illah, huruf hamzah ataukah huruf tad'if. Kalau kita punya yadribu, lah di situ ada ya-nya. Kita nggak ngelihat ya karena ya adalah huruf mudhara'ah. Kita kembalikan ke asalnya menjadi madhi. Daraba, dad, ra'ba. Dia bukan mudha'af, dia bukan mu'tal, dia bukan mahmuz, maka dia adalah salim. Intahal kalam. Kalau dikatakan mahmuz karena ada hamzah, imma hamzahnya di awal, di tengah atau di akhir, yang penting ada hamzahnya. Coba yang punya hamzah di awal, contohnya apa? Akala, amala. Yang di tengah? Sa'ala. Di akhir? Qara'a. Tamam. Tad'if, misalkan kita punya madda. Madda. Madda yamuddu maddan. Wa ma maddan. Fahuwa madun. Ila akhiri. Al-babu al-awwal wa thani. Sekarang kita pindah kepada sulasi al-mujarrad. Amma sulasiyul mujarrad. Ya, sulasi mujarrad. Tadi apa mujarrad? Yakni tidak ada harfun zaid, tidak ada huruf ziyadah, semuanya huruf asli. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ala. Saya punya fa'ala. Fa'ala berarti maftuhal ain. Ya, kalau maftuhal ain yakni hala kauni, sebagai hal. Maftuhal ain. Ketika atau di sini jadi apa? Jadi khobarnya kana. Ya. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ala maftuhal aini fa mudhari'uhu yaf'alu au yaf'ilu bidhammil aini au kasriha nahu nasara yansuru wa daraba yadribu. Kita itu punya ada 3 kemungkinan. Kita punya fa'ala, kita punya fa'ila, kita punya fa'ula. Fa'ala, wazan fa'ala itu ada bisa jadi yaf'alu, bisa jadi yaf'ilu. Wa yaji'u ala yaf'alu. Nah, tapi yang pertama di sini mudhari'nya di situ adalah yaf'ulu au yaf'ilu bidhammil aini au kasriha seperti nasara yansuru wa daraba yadribu. Wa yaji'u ala yaf'alu maftuhal ain. Sebagai hal lebih sesuai karena di sini wa yaji'u ala yaf'alu maftuhal ain.
Idza kana ainu fi'lihi, jika ain fi'ilnya aw lamnya berupa harfan min hurufil halq. Huruf halq ada berapa? Sittah. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Summa li wastihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani summa fawq. Summal kafu. Aqsal lisani fawqu summal kafu. Kita punya aqsal lisan. Kita punya wasat lisan. Kita punya adnal lisan. Yang paling ujung itu adalah hamzah dan ha. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Summa li wasfihi fa'ainun ha'u. Ainun ha. Summa adnahu ghainun kha. Ghain wa kha. Jika ain fi'il atau lamul fi'il pada fa'ala itu berupa salah satu di antara huruf halq yang 6 tadi, maka dia berwazan mudhari'nya adalah yaf'alu ghaliban. Tapi sebenarnya bukan ghaliban, itu kaidah aslinya. Adapun yang mukhalafah maka dia syadz. Itu. Beda ya, kalau ghaliban itu artinya memang ada di sana yang keluar dari kaidah dan dia tidak dianggap syadz. Itu biasanya ghaliban bahasanya. Tapi kalau mukhalafah kepada kaidah dan dikatakan syadz, maka itu kaidah asli, bukan ghaliban, alal tifaq. Maka yang mukhalafah kepada kaidah maka dia syadz. Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu, jika ain fi'il atau lamul fi'il itu berupa huruf min hurufil halq, wa hiya al hamzatu wal ha, terdapat pada aqsa al halq. Wal ainu wal ha fasad halq. Wal ghainu wal kha adalah adna. Beliau mentartibkan sesuai dengan tertibnya Ibnul Jazari. Masya Allah. Nahu sa'ala yas'alu wa mana ayam na'u. Sa'ala yas'alu. Kenapa dia maftuhal aini fil mudhari'? Karena ain fi'ilnya berupa hamzah. Walimada mana ayam na'u? Di situ juga maftuhal aini fi mudhari'ihi. Kenapa? Karena lamul fi'ilnya berupa ain. Aba ya'ba syaz. Limada aba ya'ba syaz? Karena ain fi'il ataukah lamul fi'ilnya bukan berupa huruf halq. Malah itu yang berupa huruf halq adalah fa-nya, ya, bukan ain dan lam. Kaidahnya tadi idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufi al-halqi. Maka itu namanya adalah syadz. Al-babu ar-rabi' wa in kana madhihi ala fa'ila. Ya, ala fa'ila. Nah, kalau yang maftuhal ain yang tadi fa'ala yaf'alu dia punya qawaid. Tapi kalau yang yaf'ulu dan yaf'ilu dia enggak punya qawaid, maka di situ ghaliban adalah karena sama. Karena as-sama. Beda dengan mazid. Kalau mazid semuanya adalah dengan qiyas. Jadi mudah, kalau ada mazid itu mudah kita qiyaskan. Tapi kalau sulasi, sulit. Masdarnya juga berubah-ubah. Tidak ada masdar yang khusus. Nah, itu berarti harus banyak membaca, harus banyak mutolaah qamusnya. Jadi mutolaahnya adalah qamus lisanul Arab. Al-babu ar-rabi' wa in kana madhihi ala fa'ila. Kalau saya punya madinya dengan fa'ila maksurah lain dengan kasrah ainnya, maka mudhari'nya apa? Yaf'alu. Yaf'alu bi fathil ain. Nahu alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Illa masyadda min nahwi hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Nah, di situ dikatakan dia syadz. Wa muradu bi syadz di sini karena yakni maknanya adalah qalil ataukah qalla ataukah ya sedikit, artinya dia tidak sesuatu yang banyak atau jumhur. Dia hanyalah beberapa kalimat saja. Di antaranya adalah hasiba yahsibu, dia tidak maksur al-ain. Dan teman-temannya siapa? Teman-temannya hasiba yahsibu seperti waritha
yarithu. Wa in kana madhihi ala wazni fa'ula, kalau wazan madinya adalah fa'ula bidammil ain madmumal ain, fa mudhari'uhu yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Bidammil aini nahu hasuna yahsunu wa akhwatihi. Misalkan wajuha yaujuhu. Sekarang kita pergi kepada ar-rubai. Ar-rubai, amma ar-rubaiyul mujarrad wa huwa fa'lala. Kita punya fa'lala saja. Ada yang lain? Enggak ada. Mujarradnya rubai hanya satu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fahuwa mufa'lilun. Amar rubaiyul mujarrad fahuwa fa'lala, wazannya adalah fa'lala. Misalkan di sini adalah dahroja, wazannya fa'lala. Dahroja, kenapa sih yang ditambahkan wazan kok yang belakang, enggak yang di depan atau di tengah? Ya, karena lam itu di atrof, di ujung, dan kebanyakan tambahan itu ada di ujung, kayak di tengah atau di awal gitu. Di anahu fi atrof. Contohnya dahroja yudahriju dahrajatan wa dihroja. Kita punya misalkan ada sesuatu yang mulhaq, tapi wallahu alam ini dibahas nggak ya di kitab ini? Saya udah lupa. Dikatakan mulhaq kepada dahroja itu karena secara wazan dia mirip dengan fa'lala, tapi secara huruf dia itu seperti sulasi mazid. Contohnya, saya punya jalbaba. Jalbaba itu punya 3 huruf jim, lam, ba. Hadaf ba yang terakhir kita bisa memberikan makna pada jalbaba. Tetapi tidak ada satupun wazan yang mustaqil yang bisa dimasuki oleh jalbaba, sulasi mazid biharfin. Kita punya sulasi mazid biharfin apa? Akroma. Ada karroma. Ada karoma. Ada lagi? Udah. Nggak ada yang fa'lala. Wazan fa'lala nggak ada. Ya. Maka dia dikatakan mulhaq birubai al-mujarrad. Nah, itu mulhaq kepada rubai al-mujarrad. Baitara, harwala, syar, yafa, ila akhirih. Wa amma as-sulasi al-mazidu fi. Kita punya sulasi mazid. Kalau kita sulasi mazid, batasannya berapa? Batasannya adalah 6. Kalau batasannya 6 berarti mazidnya adalah salasah. 3 tambah 3 berarti 6. Wa amma sulasiul mazidu fi fahuwa ala salasati aqsam. Dia punya 3 bentuk. Punya 3 bagian. Al-awwal, makana madhihi ala arba'ati ahruf. Makana madhihi ala arba'ati ahruf. Madinya punya 4 huruf. Seperti ala. Ini maksudnya apa? Berarti mazid biharfin. Ya, mazid biharfin. Karena jumlahnya 4. Wazan pertama kita punya af'ala. Ziyadatul hamzah lil muta'addi ghaliban. Ghaliban kebanyakan kalau ada hamzah asal dari sulasi, maka hamzah itu menjadikan dia muta'addi. Saya punya nazala. Nazala itu artinya turun. Ketika menjadi anzala maknanya menurunkan. Ditambahkan me dan kan jadilah muta'addi. Menurunkan. Wazan yang kedua, contohnya akroma ikroman. Ya, kalau af'ala masdarnya adalah masih tetap menggunakan hamzah. Untuk mengingat dan membedakan antara wazan masdarnya takrim dengan ikram adalah ingat hamzah. Kalau madinya ada hamzah, maka masdarnya ada hamzah. Akroma yukrimu ikroman.
berarti ikram itu ada hamzahnya. Sedangkan kalau karrama yukarrimu takriman biziyadati ta. Ya, jangan tertukar. Takrim itu ikram, takrim itu akroma atau karroma. Ya. Maka lihat kepada hamzah. Kita punya fa'ala. Juga sama. Dengan tasydidnya ain itu biasanya adalah untuk mutaaddi, untuk ta'diyah. Hah? Litaksir juga. Naam, litaksir. Litaksir, naam. Lita'diyah aidan. Kita punya nazala, kemudian nazzala. Wa yufidu taksir, naam sahih. Kita punya nazala menjadi nazzala. Yunazzilu tanzilan. Fabihada sumiyal Quran bitanzil, laisa biinzal. Limada? Kenapa? Karena Al-Quran turun dalam banyak masa, dalam banyak waktu dan juga banyak secara mutafarriqah. Ya. Ya. Sehingga dikatakan at-tanzil. Di matan bina disampaikan apa? Ada bermakna misalkan tawafa. Kenapa menggunakan tawafa, yutawifu? Karena dia memutarinya banyak, ya, banyak memutarinya. Seperti halnya ghallaqal abwab. Di dalam surah Yusuf itu kenapa ghallaqal abwab ada tasydidnya? Karena banyak pintu yang ditutup oleh siapa yang menutup? Penjaganya. Siapa? Perempuan yang ini ya, yang menutup istrinya atau Zulaikha atau pembantunya, ya, yang menutup pembantunya. Kalau Zulaikha mah diam saja, dia duduk di kamar. Yang menutup dari luar kan ditutupnya dari luar, satu sampai terakhir. Ya, itu menunjukkan banyaknya pintu yang ditutup. Maka kadangkala taksir itu bisa untuk fa'ilnya, bisa untuk maf'ulnya. Kalau untuk fa'ilnya tadi tawafa. Ya, kitab itu satu dengan yang lain saling melengkapi. Saling melengkapi. Di sini ada beberapa banyak maknanya, ada li tadiyah, li sayrura, wa li wujudi syai' wa li salbi ila akhirih. Tapi kita bukan membahas syarah. Maka di sini ada farroha tafrihan. Wa fa'ala. Fa'ala alif dalla ala al-musyarrakah bainahuma. Gimana hadis Nabi? Yang uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu ada alifnya, dalla ala mada. Ketika ada yang memerangi, berarti di situ juga wajib untuk berperang, karena diperangi. Peperangi maka untuk memerangi balik. Maka di situ adalah posisinya ketika adanya musyarakah baina fariqain, baina amrain, atau baina ta'ifatain. Adapun di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan misalkan faqatuluhum haitsu sakiftumuhum, itu di mana? Waktu peperangan. Ya. Ya, dimanapun kalian dapati musuh ya kalian bunuh. Maka gak bisa dong kemudian ada musuh didiamkan. Ya. Itu berbeda ininya. Sehingga ayat itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa Islam itu adalah agama yang memerangi ataukah pembunuhan dan lain sebagainya. Karena di situ adanya alif menunjukkan adanya musyarakah baina syakhsai atau baina fariqain. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Ya, muqatalah, qitalah dan qitalan itu adalah masdarnya. Dia masdar. Oke. Mazid bi harfin saya punya 3. Af'ala, fa'ala dan fa'ala. Intaha. Wasani makana madhihi ala khamsati ahrufin. Yang kedua adalah madinya ada 5 huruf. Imma awwaluhu ta mislu tafa'ala nahu takassara takasu suron.
Wa tafa'ala nahu taba'ada taba'udan. Di wazan khumasi, kita punya berapa wazan khumasi? Pertama adalah tafa'ala, kedua adalah tafa'ala, yang ketiga adalah infa'ala, yang keempat adalah ifta'ala, yang kelima adalah if'alla. If'alla. Yang diawali oleh hamzah, di sini hamzahnya adalah hamzah namanya hamzah wasl, bukan hamzah qata'. Ya. Hamzah wasl itu adalah hamzah yang ketika terjadi wasl tidak terbaca, dikatakan wasl. Tapi kalau dikatakan hamzah maqtu', maka dia itu terbaca ketika terjadi wasl kalam. Infa'ala, di situ ziyadahnya dengan apa? Alif, hamzah, wasal, kemudian nun saja. Inqata'a, inqita'an. Inqata'a itu biasanya dipakai untuk apa? Ya, mutawa'ah. Apa sih makna mutawa'ah? Ya, dia adalah akibat akan sesuatu, maka itu dikenal dengan namanya mutawa'ah. Misalkan qatta'tu. Qatta'tu apa yang saya potong? At-tufaha misalnya. Qatta'tu at-tufaha. Qatta'nya li taksir wa li tadya itu. Fan qata'a. Dzalika tu at-tufah. Maka tufah itu jadi terpotong. Maka terpotong itulah ya, dengan depannya maka pakainya in fa'ala. In fa'ala. Fan qata'a. Kasartu zujaja fan kasaro. Maknanya terpecah. Ya, itu adalah reaksi ataukah hasil yang diakibatkan oleh apa? Oleh fiil yang sebelumnya itu kasar tadi. Dan salah satu faedah fa'ala tadi bukan fa'ala, tafa'ala, ya, tafa'ala seperti halnya adalah ta'allama. Apa namanya? Litakalluf. Ma makna takalluf? Ya, sesuatu itu bisa didapatkan dengan sedikit demi sedikit. Sehingga makna lafaz ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Orang yang mau belajar itu harus melalui proses. Ya, namanya adalah litakalluf. Proses, adanya proses. Belajar sedikit demi sedikit nanti akan bisa menjadi banyak dan pemahaman juga akan banyak. Ifta'ala nahu ijtama'a ijtima'an. Ijtama'a itu untuk apa? Juga bisa untuk mutawa'ah. Banyak ya maknanya. Tapi yang masyhur yang biasa kita pakai. Jamak tuh aku kumpulkan misalkan al-ibil. Fajtama, maka mereka berkumpul. Atau jamak tuh unasan fa ijtama'u. Mereka berkumpul kemudian. If'alla nahu ihmarra ihmiraran. Kaitannya dengan alwan. Ini berarti adalah lil mubalaghah. Pada di sini adalah untuk warna. Ya lil mubalaghah wala yakunu illa laziman wa ikhtussa bi alwani wal uyub, khusus untuk alwan dan juga aib. Wasalis makana madhihi ala sittati ahrufin. Kita mau berhenti di mana ini? Wasalisu makana madhihi ala sittati ahrufin. Madinya ada 6 huruf. Mislu istaf'ala. Istaf'ala. Dan ini makna yang masyhur bagi kita adalah talabu litolab. Talabu syai' istaf'ala.
Ista'dzana, yakni talabul idzn. Istakhraja, talabul khuruj, ini mengeluarkan. Istakhraj. Ya. Istakhraja yastakhriju istikhrajan, fahuwa mustakhrijun. Ya, kalau yang mazid-mazid itu enak. Dikasrohkan jadi fa'il, difathahkan jadi maf'ul, difathahkan jadi maf'ul. Tinggal tambahkan mim di depan seperti halnya mudhari'. Seperti mudhari'nya tinggal diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim. If'al nahwu ihmarra, ihmiraran, ihmarra, ihmiraran. Nah, ini mubalaghahnya ini berarti lebih mubalaghah daripada yang ihmarra sendiri. If'ala, contohnya i'syau syaba, i'shi syaban. Dari ushbun itu adalah rumput. Awwala nahwu ijlawwadha, ijliwadan. Waf'an lala nahwu ik'an sasa, iq'in sasan. Ini wazan-wazan yang jarang sebenarnya terpakai. If'an la nahwu islan, islan qa, yaslan qa, islin qa'an. Apa maknanya? Tidur terlentang ya? Nama ala dhahrihi. Nama ala dhahrihi. Kita habiskan auzan rubai mazid salasah. Wa amma rubai mazidu fihi fa amsilatuhu salasatun ada tafa'lala kadadahraja tadahrujan wa if'an lala ka ihranjama yahranjimu ihrin jaman wa if'alalla seperti iksya'arra iksya'raran. Kalau kalian sudah faham tentang asas daripada ilmu ini, setelah itu tidak usah panjang-panjang. Jadikan i'timad kitab Syadzal Arf, yang mana itu sudah lengkap dari segi ma'ani, segi semuanya sudah lengkap. Bagi yang bukan mutakhasis dalam ilmu ini, cukup dengan Syadzal Arf. Miliknya Syekh Hamalawi. Itu sangat luar biasa, bagus untuk mengetahui makna-makna dari setiap kalimah. Dan juga perubahan-perubahan dan beberapa masail di dalam ilmu tasrif. Itu sangat luar biasa. Kalau bagian i'lal wal ibdal itu kita kemarin di Rosat itu tingkat 4 kita belajar i'lal wal ibdal itu dari kitab itu Syadzal Arf. Makanya kita Syadzal Arf. Juga mudah bagian i'lal wal ibdal. Sekalian ya, ini sebelum masuk ke fasal kita tutupkan sampai di bagian taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazim. Kalau kita sudah selesai dari mujarrad wa mazid, maka kita melihat dari sisi lain. Fi'il ini membutuhkan yang namanya maf'ulun bih ataukah tidak. Yang punya maf'ulun bih maka dia namanya adalah muta'addi. Yang enggak punya maf'ulun bih namanya lazim. Dikatakan muta'addi yakni li'annahu yata'adda ila ghairihi. Maknanya fi'il yang ada di situ itu perlu disambungkan kepada sesuatu yang lain. Artinya dia sudah keluar dari batas. Kalau lazim ya cukup dengan dirinya, yakni dengan fa'il saja sudah cukup. Tidak perlu untuk keluar. Summa al-fi'lu imma muta'addin wa huwa alladhi yata'adda ila al-maf'uli bih. Ka qaulika darabtu Zaidan. Fa darabtu, darab adalah fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi ta'i al-fa'il. Ya, ta di situ sebagai posisi sebagai fa'il. Zaidan itulah maf'ulun bihi, mansub bi darabtu. Wa yusamma aidan waqi'an wa mujawizan. Jadi fi'il muta'addi itu bisa dikatakan waqi', bisa dikatakan mujawiz. Li'annahu yatajawaz. Wa imma ghair muta'addin. Bisa jadi dia bukan muta'addi. Wa huwa alladhi lam yatajawazil fa'il. Yani fa'il cukup dengan fa'ilnya saja. Kaqaulika hasuna Zaidun. Wa yusamma laziman wa ghaira waqi'in.
Nah, di sini itu tidak disebutkan banyak tentang muta'addi. Wa tu'addihi fi sulasiyil mujarrad bitad'ifil aini wa bil hamzati. Ya. Sulasi mujarrad kalau mau dijadikan muta'addi, tambahkan hamzah ataukah tad'ifkan tengahnya, maka jadilah dia muta'addi. Bukan ditambahkan alif. Kalau alif jadinya musyarakah. Ya. Maka tambahkan depannya hamzah, atau kalau enggak depannya hamzah, tengahnya ditasydid. Jangan dua-duanya digabung. Ya, nanti rusak kalau digabung. Ya. Jadi imma hamzah wa imma tasydid. Ya, tad'if. Di sini bitad'ifil aini wa bil hamzah. Tapi wa di sini bukanlah ma'a bermakna ma'a, bukan. Yani wa kaqaulika farrahtu Zaidan wa ajlastuhu. Ya. Yakni farrahtu berarti aku menjadikan dia bahagia. Ya. Ya, membahagiakan dia. Membahagiakan siapa? Zaid. Wa ajlastuhu, aku mendudukkan Zaid. Aslinya duduk sendiri, sekarang didudukkan. Wa biharfil jar fil kul, bisa dengan huruf jar. Nahu dhahabtu bi Zaidin wantalaqtu bihi ay bi Zaidin. Itu juga termasuk muta'addi bi harfi jar. Hanya saja muta'addi bi harfi jar itu enggak semuanya sama, ya, ada beberapa kaidah dan juga ketentuannya, tentunya di kitab yang lebih besar pembahasannya. Saya kira kita sampai pada pembahasan ini. Ya, ada pada pembahasan fasl fi amsilati tasrifi hadhil af'al, pada fi'il madhi dan juga mudhari dan juga amr.